Perkenalkan, nama saya Rahma Zahida, saya dari PGMI 6 semester 7. Saya akan mewawancarai salah satu siswa dari Sekolah SD IT Darul Azkiyah yang bernama, apa namanya Kak Bang? Syakil Amzal. Syakil. Kelas berapa Bang? Kelas 4. Kelas 4. Saya mau bertanya, kira-kira dalam proses belajar yang kamu lalui selama ini, ada nggak kesulitan yang kamu alami? Ada. Apa itu? Yaitu pelajaran matematika. Pelajaran matematika. Kira-kira di mana kesulitannya? Terus kesulitannya di penjelasan matematika. Penjelasan alimah. Abang belum paham sama penjelasan alimahnya? Belum. Belum. Nah, karena abang belum paham, kira-kira abang ada nggak mengulang kembali pembelajaran yang diajarkan di sekolah, abang ulang kembali di rumah? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada. Terus setelah abang ulang kembali, abang paham nggak sama pembelajaran itu? Paham. Paham. Contohnya kayak mana? Misalnya abang belajar kali-kali di sekolah belum ngerti, tapi abang ulang lagi di rumah, abang jadi ngerti gitu, ya kan? Nah, jadi solusinya kalau abang belum paham dengan pembelajaran yang di sekolah, contohnya matematika, sebaiknya abang itu abang ulang lagi di rumah apa yang belum abang pahami. Nah, kalau misalnya abang belum paham juga, coba abang tanya dengan orang tua. Atau solusi yang paling akuratnya, abang ikut bimbel, abang ikut les. Nah, di situ nanti ada mentor yang akan bimbing abang. Jadi abang nggak tertinggal sama teman-temannya yang lain. Nah, kira-kira begitu ya. Bisa diterima? Bisa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Nur. Nah, di sini saya sudah menemukan satu orang klien, di mana dia memiliki kesulitan di dalam belajar di sekolah. Nah, sebelumnya saya akan tanya-tanya dulu nih, kesulitan apa yang sedang ia rasakan. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya kepada klien saya. Nah, adik, namanya siapa? San namanya, guys. Nah, kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Coba tengok ke itu. Kelas 2? Oke. Coba kakak mau tanya lagi. Adek di sekolah suka belajar apa? Belajar Matematika. Terus pelajaran apa lagi? SPDP. Itu yang menyanyi-nyanyi gitu ya? Nah, terus pelajaran apa lagi? Itu aja. Kalau pelajaran menghafal ayat-ayat Al-Quran suka? Nggak suka. Kenapa adik nggak suka? yang dihafal susah. Yang dihafal susah. Ayat-ayatnya panjang. Ayat-ayatnya panjang. Jadi adik permasalahannya nih nggak suka menghafal. Gitu. Hafalan adik apa aja? Coba banyak hafalannya. Sudah hafal ayat apa aja? An-Nazi'at. Terus An-Naba. Banyak juga ya hafalan adik ya. Tapi memang adik nggak suka pelajaran yang menghafal-hafal gitu ya. Tapi kan kali-kali menghafal juga. Cuman coba adik kalau kali-kali di kayak mana itu rupanya? Dilagukan ya? Oh, dilagukan. Kalau menghafal emangnya nggak pakai lagu? Nggak disyairkan gitu enggak? Enggak. Jadi ini kakak ada sedikit solusi untuk permasalahan adik tadi. Katanya adik nggak suka menghafal ayat-ayat itu kan. Jadi ini kakak ada solusi bahwa cara untuk mengatasi kita agar mudah dalam menghafal, kita cukup membuka sebuah aplikasi Murotal Al-Quran gitu deh. Nah, di sini kan kita tuh adik kan udah pandai baca nih, ya kan? Adik buka aja, misalnya adik ada hafalan surah apa ya? Abasa udah? Udah. Tapi kita surat yang ini aja ya. Misalnya adik ada surah. Belum sampai habis abasnya. Oh, belum sampai habis. Nah, nih misalnya nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Itu diulang-ulang. Abasa wa tawalla. Nah, itu yang ayat pertama tadi apa? Abasa wa tawalla. Itu diulang-ulang terus. Murotal dari
nanti adik buka nih surah apa, tek 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 tek, surah An-Naba. Nah, An-Naba itu kan ada 40 ayat. 40 ayat itu diulang terus per satu ayatnya. Nanti adik ulang-ulang. Misalnya surah An-Naba gini, amma yatasaalun gitu kan. Dia ada ulang-ulang aja tuh. Nanti yang di situ kan muncul juga amma yatasaalun. Adik gitu-gitu aja sampai 10 kali. Nanti adik lambat laun akan hafal sendiri. Ya kan? Jadi itu adalah cara yang lebih enak untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi sekarang sampai sini adik mau mencoba cara dari kakak enggak? Nah, di rumah nanti di-download dulu ya. Baru nanti kita cari tuh surahnya apa. Nah, misalnya Abasa atau An-Naba, adik yang mana yang belum hafal dibuka dan didengarkan. Ya kan? Nah, itu nanti kan ada syairnya, ada kayak iramanya gitu. Nanti adik ingat, adik putar berulang, ulang. Itu caranya biar lebih mudah dalam menghafal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Pauria Hasibuan dengan nomor induk mahasiswa 0306183216 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling Islam mengenai masalah yang sering dialami oleh siswa di sekolah. Saya akan melakukan wawancara dengan adik kita seorang siswa SD yang bersekolah di Minhajus Salam. Okay. Namanya siapa, Dek? Muhammad Andri Ernestian. Kelas berapa sekarang, Dek? 4. Kelas 4. Kira-kira Adek pasti punya dong pelajaran yang disukai. Menurut Adek, pelajaran yang paling disukai itu apa aja? Tahfiz. Tahfiz. Anak tahfiz lah ya. Kalau Adek punya pelajaran yang disukai, otomatis punya pelajaran yang nggak disukai dong, ya kan? Pelajaran yang nggak Adek sukai apa kira-kira? MM. Matematika. Adek kenapa nggak suka pelajaran matematika? Karena susah kali. Susah kali. Menurut Adek susahnya itu karena gurunya nggak pandai menjelaskan atau memang pelajarannya yang susah? Pelajarannya susah. Kalau umpamanya gurunya menjelaskan, Adek mudah nangkap pelajarannya gitu. Mudah kalau gurunya. Selain pelajaran matematika, kira-kira ada nggak pelajaran yang nggak Adek sukai? Bahasa Inggris. Masalah yang sering Adek alami di pelajaran bahasa Inggris apa aja? Kenapa nggak suka bahasa Inggris? Karena nggak ngerti bahasa. Nggak ngerti ya. Menurut Adek susahnya itu karena beda penulisan sama pengucapan atau ada masalah yang lain? Beda pengucapan. Kan orang Adek baru aja melakukan pembelajaran offline atau tatap muka. Adek lebih memilih pembelajaran yang online atau yang tatap muka? Yang tatap muka. Kira-kira kenapa lebih suka pembelajaran yang tatap muka daripada yang online? Karena tatap muka itu langsung bisa mendapatkan penjelasan dari guru. Selain itu bisa jumpa sama kawan lah ya. Bisa. Terus selama pembelajaran online orang Adek pembelajarannya gimana? Apakah dikasih video untuk ditonton di rumah atau cuma dikasih tugas aja? Dikasih tugas aja ya. Berarti kalau mau ngerjakan tugas cuma mendapatkan penjelasan dari mama lah ya? Berarti kalau menurut Adek lebih mudah pembelajaran yang langsung diterima dari guru ya? Sekian wawancara kita kali ini, Dek. Makasih atas beberapa informasi yang Adek berikan. Ini sangat membantu untuk kakak. Terima kasih, Dek. sama. Okay. Baiklah, itulah hasil wawancara saya dengan Adek Andre tadi. Menurut Adinda Andre, pembelajaran tatap muka lebih berpengaruh dibandingkan dengan pembelajaran online. Karena selama pembelajaran online, mereka hanya diberikan tugas-tugas saja tanpa penjelasan, sehingga mereka sulit untuk menerima pembelajaran. Sedangkan menurut mereka, pembelajaran tatap muka yang dijelaskan langsung oleh guru itu lebih mudah diterima daripada pembelajaran online. Sekian solusi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Kak. Nah, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, di sini kita ada tugas kegiatan wawancarain.
diwawancarai? Ya, syukurlah. Di sini kakak ingin menanyakan sesuatu tentang seputar pembelajaran di sekolah, itu ada tatap muka dan daring. Apakah di sekolah kamu juga gitu? Nah, menurut kamu, pandangan kamu bagaimana sekolah pembelajaran di sekolah itu dan pembelajaran daring? Oh iya, jelas sama-sama belajar hanya beda tempat kan? Nah, sekarang kakak tanya, enakan di mana sih? Gimana pembelajarannya? Enakan di rumah, secara daring atau di sekolah? Di sekolah, Pak. Oh iya, jadi enakan di sekolah. Apa alasannya? Kalau di sekolah banyak dijaga dan Nah, kalau di sekolah juga karena sering langsung, gurunya terjun langsung kan? Dan juga banyak kawan, bisa kasih waktu jajan juga. Kalau di rumah, kenapa? Enak nggak? Kurang enak? Apa alasannya? Oh, jadi alasannya enakan sekolah belajarnya itu di rumah, jadi di sekolah. Kalau di rumah itu sering bermain, malas-malasan. Pekerjaannya juga sering dilimpahkan semua ke kakak kan? Nah, kalau bermain sama teman itu juga kadang lupa waktu kan? Nah, iya. Jadi gini, kakak ingin memberikan solusinya. Gimana sih biar agar tidak lupa waktu dalam bermain? Jadi, kamu itu harus pandai-pandai mengatur waktu, di mana ada juga waktunya bermain, ada juga waktunya belajar. Lagian kan, pihak sekolah juga sudah menetapkan 1 minggu itu bisa tatap muka dan juga ada bagiannya juga daring. Jadi, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Nah, kalau masalah kawan tidak mau berteman, kalau lagi mengerjakan tugas, bicarakan baik-baik, bisa. Dan juga dengan tolong ajarin, bantuan orang tua juga, bisa datang ke giat belajar. Nah, paham kan? Nah, baiklah, di sini kakak ingin menceritakan suatu kisah tentang agar giat belajar. Kisah Rasulullah, mau dengar kan? Kisahnya itu Rasulullah sebagai orang yang teladan karena dia itu sudah memiliki ilmu yang mencukupi sampai puncaknya, di mana dia sudah tahu tentang detail-detail Al-Quran dan diajarkannya kepada manusia. Seperti kita ini tentang belajar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu ialah wajib. Nah, di situ Rasulullah juga bekerja keras dan akan menyerah dengan diri, karena sebelum tahap usia dia dewasa, dia sudah berdagang dan usaha sendiri. Jadi kamu harus tiru. Nah, dari cerita itu, kisah itu apa yang kira-kira dapat kamu ambil? Ya, sering mandiri, giat belajar, dan juga pantang menyerah. Nah, selain itu juga kamu harus bisa diawali sebuah sesuatu itu harus diawali dengan niat. Gimana? Kalau nggak ada niat itu pasti nggak akan tercapai. Misalnya kamu harus niat dulu, misalnya mau mengerjakan tugas jam segini dan jam segini harus pandai mengatur waktunya. Jadi tidak semua waktu itu dipakai untuk bermain. Ada juga waktu-waktu yang dipakai untuk berguna itu belajar. Nah, paham sampai situ. Dan juga pantang menyerah. Nah, selain itu juga kamu harus bisa diawali sebuah sesuatu itu harus diawali dengan niat. Gimana? Kalau nggak ada niat itu pasti nggak akan tercapai. Misalnya kamu harus niat dulu, misalnya mau mengerjakan tugas jam segini dan jam segini harus pandai mengatur waktunya. Jadi tidak semua waktu itu dipakai untuk bermain. Ada juga waktu-waktu yang dipakai untuk berguna itu belajar. Nah, paham sampai situ. Ya, itu sudah kita paham. Kemudian ada lagi kan masalah tentang pembelajaran di rumah, daring atau sekolah. Ada lagi? Ada yang kedua. Jadi permasalahan yang kedua itu kadang kalau jika di sekolah SD tatap muka kan harus masuk lagi di Arab tatap muka juga. Nah, sering tidak dapat hafalan di Arab tatap muka kan. Itu untuk mengatasi itu solusinya menurut kakak kamu itu juga harus lebih pandai mengatur waktu. Karena kalau di sekolah Arab kan pastinya jauh-jauh hari udah dibilang ibu gurunya hafalannya itu kan waktunya sampai berapa. Jadi jangan besok mau dihafal besok juga isotor. Jadi harus dicicil hari per hari. Caranya gimana? Caranya itu kamu bisa menulis hafalan itu di kertas besar, kertas HPS atau double folio, terus dilengketkan, ditempelkan di dinding. Jadi tiap malam bisa sambil dibaca berulang kali. Itu akan menambah kita untuk dapat memahami pembelajaran itu, hafalan itu kan. Nah, itu terus-terus dilakukan. Jadi bukan terburu-buru, kita santai. Jadi otaknya juga bisa memproses gimana bisa diingat. Jadi dari hari ke hari tidak terfokus ke situ otaknya. Jadi apakah solusi ini bisa membantu kira-kira? Nah, bisa kan? Jadi kamu lakukan dulu, ubah dulu pola sehari-harinya. Boleh bermain, tapi ada juga waktu belajar, waktunya atau mungkin sebentar gitu. Bisa tadi lah mengatur waktunya, bisa cari cara strategi yang lain. Pokoknya pandai-pandai kamu lah. Dan jangan takut juga kalau tidak ditemani oleh kawan, karena kamu juga harus mengerjakan tugas kamu, kewajiban kamu di sekolah. Karena kan pihak sekolah juga memberikan keringanan daring dan juga tatap muka. Bisa
KKBD ini membantu atau enggak bimbingannya? Ya baiklah. Jadi ke depannya mudah-mudahan kamu bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, dapat mengatur waktu dan juga tidak